Mereka yang berhasil tidak akan ragu untuk menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Niccolo Machiavelli. Pernahkah kalian memperhatikan betapa seringnya mereka, orang-orang yang gak baik atau gak bermoral, tampak berkembang dalam hidup mereka gak sih? Mengapa orang-orang yang memanipulasi, menipu, atau melanggar peraturan akhirnya meraih kesuksesan, kekayaan, atau kekuasaan? Hal ini membuat frustrasi, bukan? Karena kita tumbuh dengan keyakinan bahwa keadilan pasti menang, bahwa yang baik akan mendapat ganjarannya, dan yang jahat juga akan mendapat ganjaran yang setimpal pula. Namun dalam kehidupan nyata, ceritanya tampak berbeda. Hampir terasa seperti ada logika gelap di balik fenomena ini. Sebuah aturan tak kasat mata yang menguntungkan mereka yang tidak takut untuk melewati batas-batas moral. Dan meskipun mengganggu, memahami logika ini dapat memberikan kita perspektif yang lebih dalam tentang dunia tempat kita tinggal. Untuk memahami hal tersebut, kita perlu kembali ke masa lalu dan kembali ke salah satu karya yang paling terkenal tentang kekuasaan dan perilaku manusia, yaitu The Prince oleh Niccolo Machiavelli. Machiavelli adalah salah satu filsuf pemikir yang paling banyak disalahpahami dalam sejarah. Banyak orang percaya bahwa dia adalah seorang pejuang kejahatan, tetapi itu jauh dari kebenaran. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Machiavelli adalah mengamati dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita harapkan. Perhatian utamanya secara efektif dalam hal ini adalah ia percaya bahwa dalam permainan kekuasaan, moralitas tradisional dapat menjadi penghalang. Menurut Machiavelli, mereka yang bersedia melakukan apapun yang diperlukan, bahkan jika itu melibatkan kebohongan, manipulasi, atau melangkahi orang lain, memiliki keunggulan alamiah dibandingkan mereka yang mematuhi standar moral yang kaku. Mengapa demikian? Karena dunia nyata bukanlah dongeng. Pemimpin yang efektif menurut Machiavelli haruslah praktis dan bukanlah berbudi luhur. Hal ini membawa kita pada salah satu gagasannya yang paling kontroversial, yaitu tujuan menghalalkan segala cara. Artinya, untuk mencapai tujuan-tujuan besar seperti mempertahankan kekuasaan, menaklukkan wilayah, atau membangun karir yang sukses, terkadang perlu menggunakan cara-cara yang dianggap tidak bermoral. Machiavelli tidak mengagungkan kejahatan. Ia hanya menunjukkan sebuah kebenaran yang tidak menyenangkan. Mereka yang memiliki lebih sedikit batasan moral dan dengan sedikit keraguan akan maju lebih cepat. Dan jika dipikir-pikir, hal ini masuk akal. Sementara orang-orang yang beretika, berempati, dan peka dilumpuhkan oleh rasa bersalah, rasa malu, atau rasa takut menyakiti orang lain. Sedangkan mereka yang bertindak tidak bermoral akan maju tanpa menengok ke belakang. Mereka melihat dunia seperti papan catur, di mana setiap bidak adalah kesempatan untuk mencapai tujuan mereka. Sikap dingin yang strategis ini memberikan mereka keunggulan dibandingkan orang lain. Orang jahat tidak membuang waktu untuk meratapi konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka hanya bertindak. Mereka tidak peduli tentang dicintai atau disetujui, tetapi mereka hanya peduli tentang kemenangan. Machiavelli menekankan hal ini dalam bukunya yang berjudul The Prince. Untuk menjadi efektif, seseorang pemimpin tidak perlu dicintai, tetapi harus ditakuti. Cinta itu tidak stabil, mudah berubah, dan bergantung pada orang lain. Di sisi lain, rasa takut adalah sesuatu yang bisa dikontrol oleh pemimpin. Pikirkanlah, jika Anda melihat sekeliling Anda dalam bisnis, politik, atau bahkan kehidupan sehari-hari, Anda akan melihat orang-orang yang berkembang karena mereka tidak ragu-ragu. Mereka bersedia melakukan apa yang oleh banyak orang dianggap tidak terpikirkan, memanipulasi, menipu, atau mengeksploitasi orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Mereka tidak tertahan oleh moralitas tradisional yang membuat mereka menjadi sangat efektif. Namun hal ini memunculkan pertanyaan lain. Apakah kemakmuran ini berkelanjutan? Dan apakah harga yang harus dibayar akan sepadan dengan manfaatnya? Salah satu ciri utama yang membedakan mereka yang berhasil, bahkan melalui cara-cara yang meragukan, adalah kemampuan mereka untuk bertindak dengan inisiatif individu dan menangani fortuna atau kesempatan. Kedua konsep ini yang diperkenalkan oleh Niccolo Machiavelli dalam The Prince merupakan inti dari perspektifnya mengenai kekuasaan dan efektivitas. Tidak seperti apa yang kita pikirkan saat ini, bagi Machiavelli, inisiatif individu bukan berarti kebajikan moral, melainkan kombinasi dari keterampilan, keberanian, kecerdasan, dan kemampuan beradaptasi. Ini adalah kualitas yang memungkinkan seseorang pemimpin atau siapapun yang berambisi untuk membentuk keadaan yang menguntungkan mereka. Pikirkanlah inisiatif individu atau kebajikan sebagai kemampuan untuk melihat situasi apa adanya tanpa ilusi dan bertindak pragmatis untuk mencapai hasil yang terbaik. Seseorang dengan inisiatif individu tidak terikat oleh kode moral yang kaku. Mereka fleksibel, berani, dan strategis. Mereka memahami bahwa terkadang melakukan apa yang diperlukan untuk menang harus melanggar peraturan
aturan yang konvensional. Disinilah individu jahat atau orang yang nggak baik unggul. Mereka tidak takut untuk bertindak dengan perhitungan yang dingin dan cerdas. Bahkan jika itu berarti membengkokkan aturan atau memanipulasi orang-orang di sekitar mereka, mereka memiliki rasa tajam kapan harus menyerang, kapan harus mundur, atau kapan harus memanipulasi situasi. Dan mereka beradaptasi tanpa ragu-ragu terhadap apa yang dituntut oleh realitas. Machiavelli menggunakan metafora untuk menjelaskan virtu atau inisiatif individu. Pemimpin yang efektif haruslah seekor singa sekaligus seekor rubah. Singa melambangkan kekuatan dan keagungan, kemampuan untuk membangkitkan rasa takut dan melindungi wilayah. Rubah melambangkan kelicikan, keterampilan untuk menghindari jebakan dan menipu ketika diperlukan. Orang jahat menguasai dualitas ini. Mereka tahu kapan harus bertindak agresif, memerintah, menghormati, mengendalikan, dan kapan harus menggunakan kehalusan serta memanipulasi untuk mencapai tujuan mereka tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, inisiatif individu saja tidak menjamin kesuksesan. Ada elemen lain yang selalu mempengaruhi hasil, yaitu fortuna bagi Machiavelli. Fortuna mewakili kejadian-kejadian dalam hidup yang tidak dapat diprediksi. Hal-hal yang berada di luar kendali kita, keberuntungan, kesempatan, peluang, dan bahkan krisis yang muncul secara tidak terduga. Ia percaya bahwa sekitar setengah dari kehidupan kita dibentuk oleh fortuna, tapi setengahnya lagi hanya bergantung pada tindakan-tindakan kita. Dan disinilah inisiatif individu menjadi sangat penting. Orang-orang yang tidak bermoral, mereka yang tidak terikat oleh penilaian moral, lebih siap untuk menangani fortuna. Mereka memanfaatkan peluang dengan keberanian dan keberanian. Sementara orang-orang yang beretika mungkin ragu-ragu, mempertanyakan atau mengkhawatirkan konsekuensinya. Sedangkan mereka yang bertindak pragmatis tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka mendominasi kekacauan di sekitar mereka dan membentuk takdir sesuai keinginan mereka. Bayangkan sebuah sungai yang meluap setelah badai. Namun orang yang memiliki inisiatif individu tidak akan terseret arus. Sebaliknya, mereka menggunakan kekuatan sungai untuk keuntungan mereka. Mereka membangun saluran, memanfaatkan arus, dan menciptakan sesuatu yang baru dari kekacauan tersebut. Kombinasi inisiatif individu dan fortuna inilah yang memberikan keuntungan strategis bagi orang-orang yang jahat. Mereka tidak hanya memanfaatkan peluang yang muncul, tetapi juga menciptakan keberanian mereka sendiri. Bagi Machiavelli, keberanian itu sangat penting. Ia bahkan menyatakan bahwa keberuntungan berpihak pada orang yang berani. Mereka yang tidak takut mengambil resiko, bertindak cepat, dan beradaptasi dengan keadaan, meskipun itu berarti melangkahi orang lain. Tetapi itu semua ada konsekuensinya. Mereka yang meraih kesuksesan dengan memanfaatkan peluang harus siap menghadapi saat-saat keberuntungan berubah. Machiavelli memperingatkan bahwa mengandalkan fortuna semata-mata itu berbahaya karena tidak dapat diprediksi dan tidak stabil. Oleh karena itu, pemenang sejati adalah mereka yang memadukan inisiatif individu atau virtu dengan kemampuan untuk menangani fortuna. Mereka tahu bahwa meskipun mereka tidak dapat mengendalikan segala sesuatu, mereka dapat memilih cara bertindak dalam menghadapi kekacauan dan kesempatan. Ini adalah keahlian hebat dari orang-orang yang mengabaikan norma-norma moral. Mereka tidak menunggu secara pasif agar keberuntungan berpihak pada mereka. Mereka memprovokasi keberuntungan. Mereka beradaptasi, mereka membentuk dunia di sekitar mereka. Namun, apakah strategi ini dapat bertahan dalam jangka panjang? Atau akankah tiba saatnya fortuna berhenti tersenyum pada mereka yang bertindak dengan kebencian? Jika ada satu sifat yang sama di antara mereka yang tumbuh subur karena kebencian atau pragmatisme yang kejam, maka itu adalah sikap dingin secara emosional. Sementara banyak di antara kita dilumpuhkan oleh rasa bersalah, penyesalan, atau rasa malu saat merenungkan akibat dari tindakan kita, orang-orang ini terus maju tanpa ragu. Pikirkan seseorang ahli bedah yang melakukan operasi yang rumit untuk menyelamatkan nyawa pasien. Mereka harus tepat, penuh perhitungan, dan tidak goyah. Mereka tidak bisa membiarkan tangan mereka gemetar atau dikuasai oleh emosi. Sekarang bayangkan seseorang menerapkan sikap dingin yang sama, bukan untuk menyelamatkan nyawa, tetapi untuk memanipulasi atau menghancurkan. Inilah logika mereka yang bertindak tidak bermoral. Mereka mengoperasi kehidupan mereka seperti seorang ahli bedah, menangani pisau bedah dengan presisi dan melepaskan diri dari emosi. Sementara orang yang beretika dan berempati ragu-ragu, mempertimbangkan dan menjadi lumpuh karena analisis moral. Orang yang jahat melihat dunia sebagai arena
dunia kompetitif di mana kelangsungan hidup dan kemenangan adalah satu-satunya aturan yang penting. Tidak adanya rasa bersalah dan rasa malu ini memberikan mereka keuntungan yang menakutkan. Mereka tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Mereka juga tidak membuang-buang waktu untuk meratapi akibat dari tindakan mereka. Jika berbohong, memanipulasi, atau mengorbankan seseorang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka, mereka melakukannya tanpa gentar. Di sini masuklah elemen yang kuat, yaitu kemampuan untuk memanipulasi orang lain. Sikap dingin yang strategis memungkinkan orang-orang ini mengeksploitasi emosi orang lain sambil tetap tidak terpengaruh oleh emosi mereka sendiri. Mereka tahu persis apa yang harus dikatakan, kapan harus mengatakannya, dan bagaimana bertindak untuk membentuk reaksi orang lain sesuai keinginan mereka. Mereka seperti pemain poker dengan ekspresi yang tidak dapat dibaca yang menipu lawan mereka dan memenangkan permainan. Sementara semua orang mencoba menebak niat mereka, mereka tetap memegang kendali mengarahkan permainan sesuai keinginan mereka. Kemampuan untuk bersembunyi secara emosional sambil memanipulasi lingkungan di sekitar mereka membuat orang-orang seperti itu menjadi sangat efektif. Namun, sikap dingin yang emosional ini harus dibayar mahal. Machiavelli memperingatkan bahwa seseorang pemimpin tidak boleh dibenci oleh semua orang. Mengumpulkan kebencian, musuh, dan pengkhianatan di sepanjang jalan ini seperti membangun rumah di atas pasir apung. Rumah itu mungkin berdiri untuk sementara waktu, tetapi keruntuhannya tidak dapat dihindari. Sementara itu, hidup tanpa rasa bersalah atau empati membawa biaya yang tidak terlihat namun sangat besar. Hubungan yang otentik, ketenangan pikiran, dan rasa tujuan yang tulus tidak mungkin terjadi jika kehidupan dibangun hanya berdasarkan manipulasi dan pengejaran kekuasaan. Hal ini membawa kita pada pertanyaan utama, apakah sikap dingin yang sangat berguna untuk meraih kesuksesan dapat mempertahankan kehidupan yang benar-benar memuaskan? Karena pada akhirnya, kemenangan yang hampa akan terasa lebih berat dibandingkan dengan kekalahan yang tidak menyisakan apapun selain kekosongan yang tidak dapat diisi. Setelah semua yang telah kita jelajahi, satu pertanyaan yang tak terelakkan tetap ada. Apakah itu benar-benar layak untuk mencapai kesuksesan, kekuasaan, dan kekayaan dengan mengorbankan kemanusiaan Anda? Mereka yang bertindak dengan kebencian, ketidakpekaan, dan manipulasi memang dapat naik ke puncak lebih cepat. Tetapi berapa harga dari pendakian seperti itu? Kehidupan yang dibangun di atas rasa takut, tipu daya, dan keegoisan membawa biaya yang diam-diam dan seringkali tidak dapat dipulihkan. Pikirkanlah apa gunanya mencapai segala sesuatu yang didefinisikan dunia sebagai kesuksesan jika jauh di lubuk hati Anda merasa kosong, tidak percaya, dan tidak mampu menemukan kedamaian. Sementara orang-orang jahat ini mengumpulkan kemenangan materi, mereka juga mengumpulkan sesuatu yang jauh lebih merusak, yaitu kesepian, paranoid, dan terputusnya hubungan dengan hal-hal yang benar-benar penting. Machiavelli secara halus memperingatkan hal ini meskipun tidak secara langsung. Dia menyarankan bahwa seseorang pemimpin harus ditakuti tetapi tidak boleh dibenci, karena kebencian adalah kejatuhan yang tak terelakkan. Logika yang sama berlaku bagi siapapun yang mencari kekuasaan dengan segala cara. Semakin tinggi Anda mendaki dengan melangkahi orang lain, semakin tidak stabil posisi Anda dan semakin besar pula resiko Anda terjatuh sendirian. Bayangkan sebuah gedung mewah yang berkilau di luar tetapi strukturnya sudah berkarat. Gedung tersebut mungkin tampak indah dari kejauhan, namun hanya tinggal menunggu waktu saja untuk runtuh. Ini adalah kehidupan mereka yang mengorbankan nilai-nilai, etika, dan hubungan yang tulus untuk mencapai kesuksesan yang hampa. Selain itu, tidak selalu sesuatu dapat dibeli oleh kekuasaan, uang, atau kemenangan. Karena apa arti kemakmuran yang sesungguhnya? Apakah kemakmuran itu sekedar memiliki lebih banyak uang, lebih banyak kekuasaan, dan lebih banyak pengakuan? Ataukah menjalani hidup yang pada akhirnya memiliki makna? Karena waktu yang tak kenal lelah menghakimi, suatu saat nanti akan menuntut balas jasa. Jika kita melihat kembali ke pasir-pasir yang telah jatuh di jam pasir, apa yang benar-benar berarti? Pencapaian materi yang telah kita kumpulkan, atau bagaimana kita hidup, orang-orang yang telah kita sentuh, dan warisan yang telah kita tinggalkan? Machiavelli mengajarkan kita bahwa efektivitas mungkin membutuhkan pengorbanan, tetapi dia juga meninggalkan pelajaran yang jarang dibahas
bahas, yaitu keseimbangan adalah hal yang esensial. Kekuatan dan kelicikan dapat membawa Anda jauh, tetapi tanpa nilai-nilai yang kokoh, setiap kemenangan akan menjadi hampa. Pada akhirnya, kesuksesan yang benar-benar berarti adalah kesuksesan yang disertai dengan ketenangan pikiran, hubungan yang tulus, dan tujuan yang lebih besar. Jadi inilah pertanyaan terakhir, apa gunanya mendapatkan dunia jika dalam prosesnya Anda kehilangan diri Anda sendiri? Dan ingatlah bahwa pengetahuan adalah jalan menuju kebebasan sejati.